Konnichiwa minasan, Aruran Nihongo to issho ni benkyou shimashou. Hai minasan, jumpa lagi dengan saya Yusuf Maulana dalam pembelajaran bahasa Jepang bersama Aruran Nihongo. Kyou wa untuk hari ini saya akan membacakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang minasan sudah kirimkan di akun Instagram saya ataupun minasan yang sudah kirim komentar di akun YouTube saya. Seperti biasa hanya 3 pertanyaan yang akan saya bacakan setiap pertemuannya. Untuk minasan yang belum mengajukan pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan di yos_lana77 dan juga boleh komentar di bawah akun YouTube saya ya. Mudah-mudahan terjawab dan memuaskan minasan semua. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di sini ada Yana-san. Sensei, apakah dengan ijazah SMA bisa kerja ke Jepang? Di sini saya akan menjawab dengan sepengetahuan saya aja ya. Soalnya di sini saya bukan orang LPK, jadi saya tidak bisa jawab secara mendetailnya. Tapi mudah-mudahan jawaban dari saya bisa terjawab dan memuaskan Yana-san. Oke, bagus ya pertanyaannya dari Yana-san. Dengan ijazah SMA apakah bisa bekerja di Jepang? Tentunya bisa ya minasan. Dengan ijazah SMA kita bisa bekerja di Jepang. Selain bisa memiliki visa kerja di Jepang, dengan ijazah SMA pun kita bisa memiliki visa sebagai seorang pelajar atau gakusei. Yang lebih penting adalah syarat kemampuan bahasa Jepang minasan yang harus dimiliki ya. Untuk sekarang minimal bisa berangkat ke Jepang adalah level N4 atau Nihongo level 4. Kemampuan bahasa Jepang Nihongo no Ryaku Shiken N4 minimal menjadi dasar untuk minasan bisa berangkat ke Jepang, yang sebelumnya hanya cukup dengan level N5. Nah, ada beberapa prosedur yang diajukan dari perusahaan Jepang yang mereka tidak mau ribet lagi akan komunikasi yang ingin mereka informasi sampaikan kepada pekerjanya, yaitu kita sebagai pekerja di Jepang. Jadi mereka meningkatkan level dari kemampuan bahasa Jepang. Syarat dari N5 harus menjadi N4 agar bisa bekerja di Jepang ya. Infonya seperti itu yang saya terima. Jadi ya Yana-san yang mau ke Jepang bisa ya untuk bekerja di Jepang ataupun menjadi pelajar di Jepang ya. Cuman syaratnya bahasa Jepangnya aja dilatih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada Aisang. Pertanyaannya apa nih? Sensei, dalam bahasa Jepang biasanya berakhiran mas sama des. Itu artinya apa ya? Mas dan des di sini fungsinya untuk memperhalus suatu kata. Mas ini untuk memperhalus kata kerja dan des adalah untuk memperhalus kata benda atau mungkin kata sifat. Misalkan untuk taberu yang dalam bentuk kamus kita rubah ke dalam bentuk mas, tabe mas, itu untuk memperhalus suatu kata kerja ya. Yumei misalkan terkenal jadi yumei des. Benri simple, benri des. Buku hong des. Jadi fungsi mas dan des adalah untuk memperhalus suatu kata kerja maupun kata sifat dan juga kata benda. Saya pun sebelum belajar bahasa Jepang, yang saya ketahui tentang Jepang atau tentang bahasa Jepang pasti mas des ya. Karena itu yang sering kita dengar dalam setiap percakapan orang Jepang. Oke, lanjut ke penanya ketiga. Di sini ada Dede-san. Saya lihat di video saya sebelumnya membahas tentang diskon malam ya. Bagaimana caranya mendapatkan diskon malam di supermarket. Dalam video saya yang pernah saya bahas sebelumnya tentang diskon malam atau trik bagaimana hemat belanja di Jepang. Di sini saya pun akan coba membahas sedikit atau mengulas sedikit lagi ya. Atau minasan yang mau lebih detailnya boleh lihat di sini ya. Belanja hemat di supermarket Jepang itu rata-rata dari mulai jam 7 malam. Semakin malam semakin gede diskon yang mereka tawarkan. Awal-awal jam 7 mereka mulai menempelkan diskonan senilai 20%. Rata-rata barang di supermarket yang mendapatkan diskon setiap malamnya itu wabento, daging ayam, ikan, dan juga tempura. Jadi itu adalah beberapa jenis bahan makanan atau makanan yang dikasih diskon mulai dari jam 7. Yang ingin belanja hemat dan murah siap-siap aja mulai dari jam 7 tangkrongin mulai. Tapi kalau misalkan pengen langsung yang lebih gede diskonnya, boleh datang jam setengah 8an, jam 8an itu mulai 45%-an atau sampai 50% mereka mulai menempelkan harga diskon makanan di Jepang ya. Cuma resikonya incaran makanan yang mau minasan beli, resiko untuk hilangnya atau sudah terjualnya cukup tinggi. Karena tidak cuma kita yang mencari barang tersebut, namun penduduk lokal asli pun atau orang Jepang pun mencari diskonan tersebut. Jadi kita tidak hanya berburu makanan murah hanya dengan orang pendatang ke Jepang saja, namun dengan penduduk lokal pun bersaing seperti itulah ya. Bagaimana kita bisa menganalisa
target makanan yang mau kita beli itu tidak habis, tapi dengan mendapatkan diskon yang cukup besar ya. Target 70% lah bisa kok. Oke, untuk 3 pertanyaan hari ini mudah-mudahan terjawab ya. Dan yang sudah bertanya namun belum saya bacakan, mohon maaf. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa saya bahas. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya. Mudah-mudahan Orang Yongko selalu memberikan konten yang bermanfaat buat minasang semua. Ja, mata nih. Bye-bye.